Kalian pasti belum tahu kalau Masa seharusnya udah muncul dan diberi dialog di anime Roshidere episode 2 kemarin. Jadi akan gua bahas dalam video ini dan tentunya gua minta kalian untuk simak video ini sampai selesai. Roshidere episode 2 mengadaptasi 3 chapter dari volume ke-1 light novelnya, yaitu chapter 5, 6, dan 7. Sebelumnya di episode 1, Roshidere mengadaptasi chapter prolog sampai chapter 3. Nah, karena chapter 4-nya diloncatin, maka Masa yang seharusnya udah ngomong di episode 2 harus kena loncat juga. Jadi chapter 4 itu melanjutkan cerita saat Alia pulang sekolah, yang hari itu ia baru saja bertengkar hebat dengan Masachika karena pahanya disentuh Masachika saat ia menggodanya buat pakein stockingnya. Alia pulang disambut oleh kakaknya yaitu Masa Mikalovna Kujo. Masa mengetahui kalau Alia suka Masachika, namun Alia yang tsundere gak mau mengaku. Di chapter 4 ini juga akhirnya kita tahu masa lalu Alia. Jadi saat kelas 4 SD, saat itu Alia masih di Rusia dan ia mendapatkan tugas kelompok untuk mewawancarai tokoh-tokoh di sekitar mereka. Teman kelompok Alia bisa dikatakan cukup males dan Alia yang pengen selalu jadi yang terbaik ngerjain tugasnya sendiri. Pas kelar, teman sekelompoknya seenak jidat minta salin tugasnya Alia, yang bikin mereka berdebat karena mereka gak ikutan kerjain tugasnya. Pertengkaran itu membuat Alia gagal dapat nilai tertinggi karena ia ngerjain tugasnya sendiri. Ini jadi alasan kenapa Alia gak suka orang yang males. Hal ini juga berdampak ke Alia yang suka menyendiri dan yakin ia bisa melakukan apapun itu sendiri. Pas kelas 3 SMP, ia pindah ke Jepang karena kerjaan ayahnya yang saat itu SMP Seirei akan mengadakan festival sekolah. Kelas Alia dan Masachika akan membuat rumah hantu dan Alia selalu bekerja sendiri untuk mempersiapkan rumah hantu ini. Disinilah Alia mulai menyukai Masachika. Alia melihat Masachika yang awalnya cuma siswa males, kini jadi siswa berguna di segala situasi, jikalau ia berniat melakukannya. Masachika mempunyai ide lebih baik membuat teman-teman sekelasnya berguna daripada mengerjakan tugasnya sendiri. Di sini Alia mulai menaruh perhatian khusus ke Masachika, dan Alia mengizinkan Masachika untuk memanggilnya Alia sebagai rasa terima kasih. Alia dan Masachika sempat menari folk dance di festival sekolah ini. Semoga scene ini gak dihilangin di season 1 karena ini ngasih banyak banget informasi penting dan semoga muncul di episode-episode ke depan. Episode kedua ini dimulai di saat Masachika yang disuruh Yuki untuk membantu OSIS membersihkan gudang mereka. Kalau di light novel chapter 6, sebelum Masachika pergi menemui Yuki, Masachika diajak oleh salah satu sahabatnya yaitu Hikaru untuk mengikuti salah satu ekstrakurikuler di sekolahnya. Masachika jelas menolaknya karena itu merepotkan. Masachika menolak masuk OSIS apalagi mengikuti ekstrakurikuler. Alasan tersendiri Yuki meminta bantuan Masachika karena OSIS saat ini kekurangan anggota. Ditambah anggota mereka yang banyak diisi perempuan membuat tenaga mereka gak cukup. Hal inilah yang membuat Alia dan Yuki bersikeras mengajak Masachika kembali masuk OSIS. Ketua OSIS saat ini dijabat oleh anak kelas 2 yaitu Kenjaki Toya. Menurut Masachika di novel chapter ke-6, Toya mempunyai tubuh tinggi dan cukup berotot. Masachika bilang kalau ia tidaklah terlalu tampan. Namun ia punya karisma yang bikin 4 cewek populer di sekolah ini hormat kepadanya. Gua di sini cukup bingung 4 cewek itu siapa aja. Kalau menurut gua, mungkin itu adalah Alia, Yuki, Masa, dan satu lagi mungkin itu adalah pacarnya Toya, Sarashina Chiaki. Sebagai permintaan terima kasih ke Masachika, Toya mengajaknya untuk ikut makan malam bersama dengan syarat ia tidak memesan makanan yang harganya lebih 1000 yen. Di versi anime nunjukin kalau total harga makanan yang mereka pesan itu sebesar 6000 yen. Jadi di antara 4 orang ini ada yang pesan makanan lebih dari 1000 yen. Setelah makan malam, Masachika mengantar pulang Alia. Kalau di novel chapter 6, mereka berdua sempat ketemu dengan seseorang pekerja kantor yang mabuk karena kecewa sama bosnya. Mata Alia yang jijik melihat pekerja kantoran itu bikin orang itu marah ke Alia.
Di sini Masachika melindungi Alia dengan pura-pura sebagai kenalan bosnya, yang bikin pekerja kantoran itu minta maaf dan merahasiakan kejadian ini. Setelah mengantarkan pulang Alia, Masachika kembali ke apartemennya. Di novel menjelaskan kalau Masachika tinggal berdua dengan ayahnya setelah ayah dan ibunya berpisah. Di novel juga ngejelasin kalau ayahnya Masachika adalah seorang konsultan yang sering banget pergi ke luar negeri. Alasannya Masachika selalu sendirian di apartemen. Yuki sering main dan menginap di apartemen Masachika karena di keluarga ibunya ia tidak memiliki kebebasan untuk menekuni hobinya sebagai otaku. Alasan itu, ia suka banget main ke apartemennya Masachika dan menyimpan manga dan light novel yang ia koleksi di apartemen Masachika. Masachika sendiri udah jarang beli kayak gituan dan ia mengonsumsi barang yang udah dibeli Yuki aja. Saat Masachika tiba di apartemennya, kalau di novel Yuki sedang nonton anime di televisi dan ada iklan sebuah film live action yang akan tayang di bioskop besok. Kalau di versi anime, Yuki lagi baca manga Inches. By the way, sebagai informasi tambahan, kalau Yuki sama Masachika itu bukan saudara kembar. Masachika lahir pada bulan April dan Yuki lahir pada bulan Maret di tahun berikutnya. Mirip kayak Tatsuya sama Miyuki dari Princess Mahoka. Keesokan harinya, Masachika dan Yuki nonton film live action yang mereka bicarakan di sebuah mall. Setelah mereka nonton, mereka ketemu Alia yang berniat membeli beberapa pakaian baru. Alia mengomentari penampilan Yuki yang tomboy karena memakai pakaian bekas Masachika. Yuki selalu menggunakan pakaian-pakaian yang udah gak terpakai oleh Masachika jika ia menginap, seperti piyama atau semacamnya. Yuki juga memuji pakaian kasual yang Alia gunakan. Yuki sempat berpikir kalau Alia adalah seorang model. Yuki mengajak Alia ke restoran ramen super pedas. Kalau di novel chapter 7, saat mereka bertiga mendatangi restoran itu, bau cabainya cukup membuat mata Alia meneteskan air mata. Pengunjung dan pekerja sambilan di restoran itu melihat iri ke Masachika yang datang bersama dengan dua gadis secantik Alia dan Yuki. Setelah makan ramen, Alia yang benci makanan pedas terkulai lemas dan Yuki yang entah pergi kemana. Di sini Masachika nawarin Alia beli es krim. Di novel menjelaskan kalau es krim yang dipesan Alia itu memiliki rasa vanila, coklat, cookies, dan krim. Si penjual es krim sampai kaget dengan apa yang dipesan Alia. Setelah makan es krim, Alia ngajak Masachika buat beli baju baru dan Alia malah keenakan godain Masachika. Endingnya ia jadi malu sendiri karena Yuki mendatangi mereka lagi. Setelah membeli beberapa baju, mereka bertiga pulang dengan naik kereta. Yuki dan Masachika turun di stasiun yang sama dan hal ini bikin Alia bingung setengah mati. Alia yakin kalau seharusnya Yuki turun 3 stasiun lagi. Episode kedua pun selesai di sini. Ya segitu aja sih yang bisa gua bahas di video kali ini. Sorry banget gua telat bahas karena malah keasikan push rank. Mungkin ada beberapa hal yang kurang lengkap, jadi kalian bisa lengkapi di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar juga. Jadi ya segitu aja sih.